Halo guys, welcome back to my channel, Taking Boy. Selamat datang di konten ceritaku. Dan sekarang aku lagi di Bandung ya. Aku lagi di Hotel Aston. Dan ya, aku bakal ada acara di Bandung. Sebenarnya baru mulai besok sih, tapi aku udah mulai datang di hari ini. Dan ya, kita akan lihat gimana keseruannya besok ya. Aku bakal kasih tahu detailnya lebih lanjut lagi. Sekarang aku baru sampai di Bandung, baru sampai dari travel. Ya, sekarang aku udah check-in tadi. Aku mau ke kamar dulu, mau taruh tas, mau beres dan istirahat bentar lah. Oke guys, jadi sekarang kita udah masuk ke dalam ruangan dan seperti biasa kita room tour dulu guys. Oke, ini dia kamarnya. Ada Steve lagi numpang gawe. Minuman, deko, ada mini fridge juga, TV as always, ada sofa satu. Jadi ini aku dapat free upgrade ya, jadi harusnya sebenarnya buat 2 orang tapi dapat free jadi tambah buat 3 orang, mantep banget. Tempat taruh tas, jaketku. Di sini kamar mandinya, nice juga sih. Mantap banget. Nah, jadi gitu ruangannya. Udah lama banget nggak nginep di hotel lagi gini, jadi ya kesempatan yang menarik banget lah. Dan by the way sebenarnya ini aku bukan dalam rangka dinas dari kantor ya, jadi aku ambil cuti 2 hari buat ikut event ini. Dan karena itu aku juga bukan yang ditanggung sama kantor untuk travel ini, tapi untungnya aku dapet sponsor lah ya buat hotel. Jadi perjalananku ya cuman travel aja dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya, dan juga ya pasti biaya makan sih. Jadi ya mantep lah, bersyukur banget. Karena udah siap nih ya pakai outfit conference. Aku biasa kalau pakai conference tuh ya standar casual gini lah ya, pakai batik lengan panjang, celana bahan gitu, jadi kayak yang formal aja lah. Oke, jadi sekarang aku lagi jalan kaki ke venue hotelnya. Sebenarnya nggak jauh sih, ini aku lagi di Jalan Master dan kurang lebih ya butuh 5 menit 10 menit lah ya, sekitar 500 meter. Oke guys, jadi sekarang aku udah sampai di venue buat conference-nya. Cuman aku lagi nunggu di luar ya, karena di dalam masih sepi lah. Aku udah selesai regis juga. Dan ya, aku udah dapet name tag presenter. Terus juga dapet ya semacam goodie bag gitu. Jadi ya, kita tinggal nunggu buat masuk ke dalam dan bakal mulai sesi akbarnya. Okay. 3, 2, 1. Setelah prosesi pembukaan, dimulailah plenary session, dibuka oleh Profesor Mustafa dari ETH Zurich, membahas mengenai kontrol di bidang makhluk hidup, terutama mengenai homeostasis kalsium. Selanjutnya terdapat presentasi dari Profesor Ubita. Ini menarik banget karena membahas mengenai biosignal dan dampaknya terhadap kognitif manusia. Jadi membahas mengenai dampak dari white noise dan juga musik-musik klasik. Setelah coffee break, presentasi dilanjutkan oleh Profesor Carl, membahas sesuatu yang menurutku sangat teoritis ya, yaitu peran dari observer dalam pengendalian non-linear. Last but not least, plenary session ditutup dengan presentasi Dr. Augie dari ITB yang menjelaskan mengenai sistem otomasi. Oke, jadi sekarang aku udah selesai buat sesi awal ya, plenary speaker, dan di sini aku makan siang. Dan ya bakal dilanjut sama sesi paralel. Dan aku bakal presentasi di salah satu sesi paralel. Oke, mulai aja. Setelah makan siang, sesi parallel session pertama dengan tema automation pun dimulai. Paperku tergolong dalam bidang ini. Sewaktu presentasi sebenarnya ada yang agak aneh dari PPT-ku. Hurufnya jadi agak kacau begitu, tapi ya sudah lah ya. The show must go on. Jadi inilah cuplikan dari presentasiku. And all of the fields usually they have the same design, they have the straightforward process.
But despite the simplicity, many study for hazard analysis and also hazard identification is incomplete and also lack of them. There are several reasons for this because of the number of experience from the facilitator and also the short time given during the study, so it will lead to this incomplete and lack of that. And this is a dangerous and also important thing to consider, because if there is a hazard that is overlooked during the study, so it could be leading to the industry incident. Parallel session kedua menurutku sangat menarik karena ada banyak paper yang berkaitan dengan proses industri. Misalnya ada paper yang membahas mengenai fuzzy logic dan penerapannya pada shell and tube heat exchanger. Terdapat juga presentasi mengenai penerapan MPC atau model predictive control dalam sistem subsea. Menurutku ini menarik banget ya, karena sampai authornya ini ngedesain SIS-nya. Acara conference ditutup dengan closing dan pemberian award, lalu aku pun kembali ke hotel. Guys, jadi aku udah balik lagi ke hotel, acara conference-nya udah selesai. Dan ya, seperti biasa conference-nya cukup melelahkan, tapi banyak banget yang bisa aku dapetin gitu ya. Dan ya, untuk menutup video ini aku pertama mau ngasih lihat apa yang aku dapet di sini sih, di goodie bag ya. Oke, jadi ini dia goodie bag-nya. Kita buka ya. Jadi kayak dapet 2 buku gini. Pertama ini notebook biasa sih ya, buat catat-catat. Nah, ini yang menarik sih, ada book of abstract ya. Nah, terus masih ada dapat pulpen, sama dapat kayak ada buat proceedingnya, ini ada QR code-nya. Pertama yang ini ya, menurutku ini bagus banget sih, ada book of abstract. Jadi buat kita ngelihat apa aja yang masuk ya ke dalam conference ini, terus bisa kita screening mana yang mau kita nonton, terus ada jadwal-jadwalnya juga. Biasanya kalau yang sebelum-sebelumnya aku belum pernah nih ikut conference dapat book of abstract ini mantap banget sih. Oke, jadi segitu dulu buat vlog ceritaku kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan motivasi teman-teman buat bisa join kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung masa depan teman-teman semua. Oke, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video ceritaku selanjutnya. Bye-bye.